wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2024 mengenai pemahaman terkait dengan tabel, grafik, dan juga diagram, teman-teman ya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian, dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Kesimpulan yang tepat dari gambar berikut, yang tepat teman-teman ya, kesimpulan yang tepat dari gambar berikut. Kita lihat, ini saya ambil dari internet teman-teman ya, mungkin teman-teman kalau lihat internet akan ada juga ditemukan yang ini ya, konsumsi BBM bersubsidi katanya, ada yang premium, yang garisnya vertikal ini premium, yang hitam semua solar, kemudian ada minyak tanah untuk yang garis horizontal, kemudian yang tidak ada isinya atau yang putih ini total dari keseluruhannya ya di tahun 2007 dan tahun 2008. Itu teman-teman ya untuk tabelnya, untuk grafik yang ada di sini. Nah, kemudian kesimpulan yang tepat dari gambar ini apa sih teman-teman? Yang pertama kita lihat yang A. Konsumsi BBM bersubsidi jenis premium katanya nih. Maaf. Jenis premium mengalami penurunan. Kita lihat premium. Premium itu yang garis vertikal ini ya. Garis vertikal yang ini tuh. 21. Ini premium mengalami penurunan dari tahun 2007 ke tahun 2008. Apakah betul penurunan? Betul ya. 2007 penurunan ke tahun 2008. Betul teman-teman. Kita keep dulu ya karena betul. Kemudian yang B, konsumsi semua jenis BBM bersubsidi mengalami penurunan dari tahun 2007 ke tahun 2008. Semua jenis katanya, berarti dari yang premium, solar, minyak tanah ini semuanya mengalami penurunan. Kita perhatikan teman-teman tabelnya ya. Yang premium 21 ke 19 betul penurunan, kemudian yang solar yang 13 menjadi 12 juga penurunan. Kemudian yang minyak tanah dari 9,9 ini menjadi 8,4. Berarti betul ya, semuanya mengalami penurunan. Nah, mana yang lebih tepat, A atau B? Yang A ini betul, tapi yang lebih tepat adalah yang B. Kenapa? Bukan yang A, karena yang A ini cuma bahas yang premium doang, tidak bahas yang semuanya. Sedangkan yang B ini bahas semuanya. Berarti kesimpulannya betul, teman-teman ya. Kesimpulannya terkait dengan semua konsumsi BBM bersubsidi. Kemudian yang C, hanya konsumsi BBM bersubsidi jenis solar yang mengalami peningkatan. Dari tahun 2007 ke 2008, solar mengalami peningkatan katanya. Padahal tadi udah kita cek bahwa semuanya mengalami penurunan. Berarti yang C ini tidak tepat. Kemudian yang D, kemungkinan konsumsi BBM bersubsidi akan selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Mana sih lebih tepat, B atau D? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang B, teman-teman ya, karena real kita disajikan 2007 ke 2008. Kenapa kita tidak bisa ambil yang D? Karena di sini baru kemungkinan. Kemudian dia ambil untuk seluruh tahun selalu mengalami penurunan katanya, padahal sampel kita di sini hanya ada 2 tahun, 2007 ke 2008. Baru satu kali kita lihat dia mengalami penurunan, belum tentu di 2008, 2009 juga sama. Dan seterusnya juga akan sama, belum tentu. Karena sampel kita cuma satu, kita tidak bisa mengeneralisir teman-teman ya untuk kasus ini. Jadi yang D ini kurang tepat, lebih tepat yang B di sini teman-teman yang memiliki poin 4. Kemudian A-nya poin 3, D poin 2, dan C poin 1. Itu teman-teman. Gimana, aman ya? Oke teman-teman, kita bahas untuk soal nomor 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang tepat dari gambar berikut. Kita perhatikan lagi tepat di sini ya, kesimpulan yang tepat. Di sini ada tabel dan grafik mengenai data hasil panen Desa Sukatani, teman-teman, dari tahun 1996 sampai tahun 2000
sampai tahun 2000 ya. Nah, ini saya dapat juga dari internet teman-teman ya gambar-gambarnya. Kita coba mengambil kesimpulan dari gambar-gambar tersebut, tabel dan grafik. Nah, kita lihat teman-teman yang A, hasil panen Desa Sukatani selalu meningkat dari tahun ke tahun, selalu meningkat katanya ya. Perhatikan teman-teman kalau teman-teman mau lihat angkanya juga boleh ya. 40 ke 35 ini penurunan ya. Dari awal aja udah kita lihat ada penurunan. Berarti ini langsung bertolak belakang dari apa kesimpulan yang A ya. Karena dia bilang selalu meningkat, harusnya tidak ada penurunan. Tapi di sini ada penurunan di 1996 sampai 1997. Seterusnya kalau teman-teman lihat karena satu saja teman-teman lihat itu sudah apa bertolak belakang dengan kesimpulan yang ada, langsung aja di skip gitu ya, bukan itu jawabannya. Kalau teman-teman mau lihat yang grafiknya juga sama ya, ini kan turun nih grafiknya nih, ini kan turun grafiknya dari yang 40 ke 35 kan turun, jadi udah tahu aja gitu ya, ada yang turun. Kalau dia ke bawah berarti turun grafiknya ya, kalau dia ke atas berarti meningkat. Nah, karena ada yang ke bawah, berarti yang A ini tidak sesuai dengan kalimatnya gitu ya, dengan kesimpulan, dengan gambarnya. Kemudian yang B, hasil panen Desa Sukatani mengalami penurunan dari tahun 1997 sampai tahun 2000 katanya nih. Dari 1997 sampai tahun 2000 mengalami penurunan. Kita lihat 1997 ke 2000 ada nggak sih garisnya yang ke atas? Ada nih ya teman-teman ya. 1998 garisnya ke atas tuh. 19 99 ke 2000 juga ke atas. Jadi ini yang namanya meningkat ya, meningkat, tidak hanya penurunan. Kalau yang ini baru penurunan karena grafiknya ke bawah, yang ini penurunan. Jadi sebenarnya tanpa melihat tabel ini juga teman-teman bisa jawab gitu teman-teman ya. Kalau melihat tabelnya juga nggak apa-apa ya. Di sini dia bilang penurunan, ternyata ada peningkatan tuh 45 ke 40, 30 ke 45 juga peningkatan. Jadi yang B juga tidak tepat. Kemudian yang C, hasil panen Desa Sukatani tidak memiliki kemajuan yang signifikan. Tidak memiliki kemajuan, ini berarti dia mengatakan bahwa tidak ada peningkatan. Tidak meningkat. Sementara kita lihat di grafiknya ada peningkatan. Ya teman-teman ya ada peningkatan. Jadi yang C juga tidak tepat, berarti ya udah yang jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lihat yang D, hasil panen Desa Sukatani mengalami peningkatan kecuali tahun 1997 dan 1998. Betul ya? Jadi penurunannya itu dialami di tahun 1997 ya, menurun dari tahun sebelumnya, dan di tahun 1998 juga menurun dari tahun sebelumnya ya. Sedangkan di tahun-tahun yang lain itu mengalami peningkatan gitu teman-teman. Jadi yang tepat itu adalah yang D yang memiliki poin 4. Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Guru untuk PGSD, di sini aku mau rekomendasikan kalian belajar pakai ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap ada soal-soal kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural dan juga wawancara. E-book ini berisi 200 bocoran soal kompetensi teknis dan juga 68 bocoran soal manajerial, sosial kultural dan juga wawancara. Jadi buat teman-teman silahkan teman-teman belajar pakai ebook dari aku ini dan jangan lupa dikembangin lagi soal-soalnya untuk latihan teman-teman ya. Tunggu apa lagi? Langsung aja order melalui WA admin dan juga bisa melalui website aku di lilihernawati.ppk.id. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Nomor 3, pernyataan yang tepat. Teman-teman perlu perhatikan ya. Yang tepat nih ditanya nih dari tabel berikut. Kita lihat teman-teman ini tabel terkait apa sih? Ini jumlah barang dagangan yang terjual katanya tuh. Yang terjual antara sarung dan baju koko dari bulan September sampai bulan Desember. Teman-teman dianggap saja ini tahun 2024 teman-teman ya untuk datanya. Ini sama saya ambil juga di internet teman-teman ya. Oke. Yang A, jumlah baju koko. Bentar, sebentar. Yang A, jumlah baju koko yang terjual selalu lebih banyak dibandingkan sarung. Baju koko selalu lebih banyak katanya. Nah, kita tinggal cari ada nggak sih yang meleset dari kalimat ini ya. Baju koko lebih banyak. Kita lihat di sini lebih banyak nggak baju koko.
Ternyata di September aja udah tidak lebih banyak ya, baju koko lebih sedikit malah daripada sarung. Berarti ini sudah tidak bisa dibetulkan, ya langsung aja eliminasi. Karena satu menyalahi kesimpulan atau pernyataan langsung aja dieliminasi. Kemudian yang B, jumlah sarung yang terjual selalu lebih banyak katanya nih. Dibandingkan baju koko, jumlah sarung lebih banyak. Betul nggak sarungnya lebih banyak? Yang September betul lebih banyak. Yang Oktober, Oktober lebih banyak atau tidak? Kemudian November ini lebih sedikit ya, tidak lebih banyak. Nah, ini sudah menyalahi ya. Oktober ini bukan lebih banyak, tapi sama teman-teman ya. Jadi tidak tepat yang B juga ya. Yang B juga tidak tepat karena tidak selalu lebih banyak. Ada yang bulan September lebih banyak, ada yang Oktober itu sama jumlahnya, bukan lebih banyak. Kemudian November itu lebih sedikit. Jadi tidak tepat yang B. Kemudian yang C, jumlah baju koko dan sarung yang terjual selalu mengalami peningkatan dari bulan September hingga Desember. Peningkatan katanya. Ini peningkatan ya, bukan pengingkatan. Peningkatan. Jadi semuanya ada peningkatan. Kita lihat teman-teman yang C ya. Untuk sarung 240 ke sini, ini mengalami peningkatan atau enggak? Kita lihat yang ini dia sama jumlahnya ya, bukan meningkat. Sedangkan baju koko betul ya, meningkat semua dari 150, 240 meningkat jadi 265, jadi 300 betul. Yang sarung juga begitu ya, sebenarnya dia meningkat dari 240 ke 260, 275 ini meningkat. Tapi di sini yang saya lingkari teman-teman September dan Oktober, jumlah penjualan sarung ini tidak meningkat, tapi dia sama ya, stuck sama dengan gitu. Jadi tidak selalu mengalami peningkatan, teman-teman ya. C juga tidak tepat. Kemudian yang D, jumlah baju koko dan sarung yang terjual tidak pernah mengalami penurunan dari bulan September hingga Desember. Betul nggak? Dia tidak pernah mengalami penurunan katanya nih. Oke, 240 ke 240 ini tidak mengalami penurunan ya, tapi sama. Kemudian 240 ke 60, 260 juga peningkatan, 275 juga peningkatan. Jadi ini betul ya, untuk sarung betul ya, tidak pernah mengalami penurunan. Kemudian untuk baju koko dari 150 ke 100, 240 juga meningkat, 265 meningkat, ke 300 meningkat. Berarti dia tidak pernah mengalami penurunan. Ini juga betul. So, teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang D yang memiliki poin 4. Poin 3 itu ada di C, teman-teman. Nomor 4, kesimpulan yang tidak tepat. Perhatikan teman-teman ya, siapa yang terjebak dengan kalimat ini yang tidak tepat, teman-teman ya, bukan yang tepat. Yang tidak tepat dari gambar berikut, katanya. Kita lihat gambarnya adalah makanan kesukaan warga desa Jaya Makmur. Di sini ada bakso, sate ayam, gado-gado, soto, nasi uduk. Wah, enak semua teman-teman ya. Mungkin ada yang menu lebarannya salah satu dari yang ini ya. Kayak tadi teman kita ada yang coto gitu ya, Masya Allah. Kita lihat. Yang A, warga desa Jaya Makmur paling banyak menyukai bakso, katanya paling banyak suka bakso. Betul ya, betul. Tapi kita cari apa? Yang tidak tepat. Kalau yang tidak tepat yang dicari, berarti yang A kita eliminasi ya, karena ini tepat. Kemudian yang B, warga desa Jaya Makmur tidak ada yang menyukai sate ayam, katanya tidak ada yang suka sate ayam, padahal ada. Berarti ini yang tidak tepat gitu teman-teman ya, karena dia bilang tidak ada padahal ada. Jadi ini sudah betul ya, yang tidak tepat itu yang B. Nah, buat teman-teman yang penasaran betul nggak sih C sama D, boleh kita cek ya. Tapi kalau teman-teman pas tes, teman-teman udah yakin yang B ini yang tidak tepat, maka teman-teman cukup sampai yang B ini saja. Teman-teman ya ketika tes yang asli. Nggak perlu dicek lagi C, D. Karena nggak mungkin ada double jawabannya teman-teman gitu. Kalaupun ada jawaban yang double, itu biasanya yang diambil adalah yang paling pertama. Misalkan B sama C double nih jawabannya, misal ya, misal B sama C double jawabannya. Biasanya tuh yang diambil itu adalah yang B gitu, yang memiliki poin yang maksimal seperti itu. Gitu teman-teman ya. Kemudian yang C, warga desa Jaya Makmur paling sedikit menyukai nasi uduk katanya. Nasi uduk paling sedikit. Betul juga ya, ini betul berarti kita cari yang tidak tepat ya. Karena ini tepat kita eliminasi. Warga desa Jaya Makmur lebih banyak menyukai soto dibanding gado-gado. Soto daripada gado-gado betul juga ya, tapi kita carinya yang tidak tepat.
tepat. So di sini yang tidak tepat adalah yang B, teman-teman, yang memiliki poin 4 seperti itu ya. Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini teman-teman ya. E-book siap hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024 teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi yaitu kompetensi manajerial, sosial kultural dan juga wawancara berlaku untuk semua formasi teman-teman ya. Mau itu P3K teknis, P3K nakes dan P3K guru teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada banyak sekali bocoran-bocoran soal teman-teman ya dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023 teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 langsung saja kepoin e-book aku dengan klik lilihernawati.ppk.id teman-teman ya, dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga membantu. Soal nomor 5. Pernyataan yang tepat ya, teman-teman udah nggak terkecoh lagi ya, harus dilihat ini tepat atau tidak tepat ya. Dari gambar berikut, kita lihat gambarnya ini mengenai banyak siswa di Kecamatan Sukadasa menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin katanya. Yang biru, aduh, yang biru laki-laki, yang merah perempuan, teman-teman ya, ada SD, SMP, SMA, dan SMK di sini. Kita lihat yang A, banyak siswa laki-laki di Kecamatan Sukadasa selalu lebih banyak di setiap tingkat sekolah. Banyak siswa laki-lakinya selalu lebih banyak katanya di sini teman-teman ya. Kita lihat yang SD, betul ya, biru lebih besar, lebih panjang, berarti lebih banyak, betul ya. SMP ini nggak lebih banyak ya, ini sama. Maaf. Yang SMP ini tidak lebih banyak, tidak lebih sedikit juga, tapi sama teman-teman ya, sama. Berarti ini sudah menyalahi di sini teman-teman ya, katanya selalu lebih banyak, berarti tidak tepat ya. Langsung aja eliminasi. Kalau yang lain betul, SMA betul lebih banyak, SMA betul lebih banyak. Kemudian yang B, banyak siswa perempuan di Kecamatan Sukadesa selalu lebih rendah dari tahun ke tahun katanya ya. Perempuan selalu lebih rendah jumlahnya. Padahal di sini ada yang sama ya. Yang lainnya betul sih, SD lebih rendah perempuan, SMA juga lebih rendah, SMK juga lebih rendah perempuan, tapi di SMP itu jumlahnya sama. Jadi yang B juga tidak tepat. Kemudian kita lihat yang C, banyak siswa laki-laki dan perempuan di Kecamatan Sukadasa di tingkat SMP sama banyak. Ini betul ya. Pernyataannya tepat ya. Yang SMP-nya sama banyak, berarti kita keep. Kita lihat yang D, banyak siswa tahun 2012 tidak dapat disimpulkan berdasarkan jenis kelaminnya. Bukan tidak dapat disimpulkan ya, sudah dapat disimpulkan yang C yang benar, jadi yang D juga tidak tepat. Jawaban yang paling tepat di sini yang C memiliki poin 4. Oke teman-teman, soal nomor 6, pernyataan yang tepat ya, yang tepat, pernyataan yang tepat mengenai waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik adalah. Nah, di sini kita lihat teman-teman tabelnya ya. Ada tabel waktu dekomposisi sampah organik dan ada diagram waktu dekomposisi sampah anorganik. Jadi satunya itu menjelaskan terkait dengan sampah organik dalam bentuk tabel, yang satunya lagi adalah sampah anorganik tapi dalam bentuk diagram, gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman melihat secara singkat, secara cepatnya gitu teman-teman ya, sepintas, ini adalah soal yang mungkin terlalu ribet ya. Ngapain ya soalnya kok sampai ada dua diagram sama tabel segala gitu teman-teman. Padahal ini adalah soal yang mudah. Ini terkait dengan pemahaman. Bisa muncul di kompetensi teknis, baik itu guru teknis dan juga nakes teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman apa untuk belajar terkait dengan pemahaman ini teman-teman ya. Insya Allah semoga bermanfaat gitu teman-teman.
Nah, kita lihat di sini teman-teman ya, untuk sampah organik itu yang cepat terurai seperti pisang, jeruk, kantong kertas, kemudian ada sisa apel, kertas tisu. Nah, ini waktunya mingguan ya, ada 6 minggu, ada 5 bulan, 8 minggu, 2 bulan, dan 5 minggu untuk tisu teman-teman. Jadi kurang dari 1 tahun. Nah, sedangkan untuk yang sampah anorganik nih teman-teman nih, dari diagram ini kita lihat, teman-teman jangan sampai salah ya. Di sini ada plastik, baja, kaleng aluminium, kulit sintetis. Ini kan sampah-sampah anorganik yang susah terurai gitu, teman-teman ya. Dia butuh tahunan. Teman-teman bisa lihat ya tahun di sini ya, bukan hanya minggu, bukan hanya bulan. Jadi ada yang 400, ada yang 100 tahun, ada yang 300 tahun ya, sekitar 200-an tahun ya. Kemudian ada 500-an tahun gitu, teman-teman. Nah, mana sih pernyataan yang tepat terkait dengan dua diagram ini? Kalau misalkan teman-teman bingung apa sih itu dekomposisi, teman-teman gak usah pusingin itu. Teman-teman cukup perhatikan sajian dari diagram dan juga tabelnya saja gitu ya, angka-angka yang ada di sini aja. Gak usah teman-teman pikirkan dekomposisi itu apa ya, sampah anorganik itu apa ya, sampah organik itu apa sih, nggak usah ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Sampah organik memiliki waktu dekomposisi yang lebih cepat dibandingkan sampah anorganik. Betul apa enggak, teman-teman? Kita lihat ya. Organik lebih cepat katanya nih dibandingkan anorganik. Berarti yang tabel ini lebih cepat daripada yang diagram. Betul ya? Betul sekali. Karena apa? Karena yang tabel ini sampah organik itu hanya butuh mingguan atau bulanan, teman-teman. Sedangkan untuk yang sampah anorganik ini butuh waktu bertahun-tahun. Jadi ini sudah tepat yang A ini, teman-teman ya. Nah, kemudian yang B, kulit pisang memiliki waktu dekomposisi hanya 2 bulan. 2 bulan katanya nih, kulit pisang. Teman-teman bisa lihat ya, sebentar teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat kulit pisang itu di sini ya. Kulit pisang itu waktunya 6 minggu. 6 minggu itu berapa? 1,5 bulan ya, 1,5 bulan, bukan 2 bulan. Jadi ini salah. Kemudian yang C, baja membutuhkan waktu dekomposisi selama 100 hari, katanya baja. Butuh waktu 100 hari, ini betul 100. Tapi teman-teman perlu perhatikan, jangan sampai dilupa kalau ini adalah bentuk tahun ya, bukan hari. Jadi ini harusnya tahun, bukan hari ya. Jadi yang C juga salah. Kemudian yang D, saya lebih memilih menggunakan material organik di rumah. Ini mungkin pendapat Anda betul ya, terkait dengan pendapat Anda, tapi di sini kita mencari pernyataan yang tepat berdasarkan tabel dan diagram yang ada. Jadi tidak hanya berasumsi terkait dengan kehidupan kita saja, nggak bisa teman-teman. Jadi yang D juga tidak tepat. Yang paling tepat di sini yang A yang memiliki poin 4, teman-teman, seperti itu. Gimana, aman apa enggak? Kami membuka pendaftaran untuk bimbingan belajar Mansoswan, Manajerial Sosial Kultural dan juga wawancara untuk batch 3, teman-teman ya. Di sini kita akan membahas mengenai trik cepat dan tepat dalam menjawab soal pada seleksi PPPK tahun 2024. Ada beberapa fasilitasnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini teman-teman ya. Ada banyak sekali fasilitasnya dan harganya sangat terjangkau. Buat teman-teman yang mau cobain tryout PPPK tahun 2024, aku persilahkan teman-teman untuk cobain tryout di web aku teman-teman ya. Mumpung selama bulan Ramadan ini kami adakan diskon besar-besaran teman-teman. Ingat ya, hanya di bulan Ramadan diskonnya. Tunggu apa lagi teman-teman? Selamat mencoba, semoga membantu. Terima kasih. Nomor 7 ini adalah masih soal pemahaman teman-teman ya, bukan soal hitung-hitungan. Jadi teman-teman kalau lihat itu, sekali lihat mungkin masih bingung ya. Tapi kalau teman-teman udah baca, insya Allah ini akan jadi mudah. Kita coba baca teman-teman ya. Tabel dan diagramnya masih sama dengan soal nomor 6. Sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Ini masih deskripsi saja ya, masih pembukaan doang. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik. Perhatikan teman-teman ya.
Popok sekali pakai katanya di sini lebih lama dari plastik. Plastik itu berapa lama sih? Teman-teman perhatikan plastik itu adalah sampah anorganik. Plastik itu ada di sini nih, plastik. Plastik itu berapa tahun? 400 tahun. Berarti kalau lebih lama daripada itu berarti di atas 400 tahun. Di atasnya ya. Karena katanya popok sekali pakai lebih lama daripada plastik. Berarti di atas 400 tahun. Oke. Kemudian namun kurang dari kulit sintetis. Kurang dari kulit sintetis. Kulit sintetis berapa? Kulit sintetis itu ada di 500-an, teman-teman ya. 500-an. Katanya kurang dari ini ya, teman-teman perhatikan. Kurang dari kulit sintetis. Kulit sintetis kan 500. Berarti dia ada di antara 400-an gitu, teman-teman ya. Oke, berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Nah, berapa yang mungkin berarti di antara 400 dan 500? Otomatis yang A salah, yang B juga salah, yang C bisa dibenarkan ya karena antara 400 dan 500. Berarti ini betul. Kalau yang D salah ya karena dia lebih besar daripada kulit sintetis di 575 tahun. Jadi betul banget teman-teman jawabannya yang betul adalah yang C ya. Jadi kemungkinan waktu dekomposisi popok sekali pakai adalah 475 tahun gitu teman-teman. Nomor 8, pernyataan yang tidak tepat. Jangan sampai teman-teman kelewatan untuk membaca petunjuk soal ya. Petunjuk soal yang paling penting. Kayak gini ya, pernyataan yang tidak tepat dari gambar berikut adalah katanya ini yang tidak tepat. Berarti teman-teman harus cari. Nah, kita lihat gambarnya gambar apa sih? Ini gambar diagram persediaan dan penjualan beras bulan Juli. Jadi ada yang di sini persediaannya warna blue ya, biru. Kemudian penjualannya warna orange, teman-teman ya dalam kilogram. Nah, kita lihat di sini teman-teman yang A. Beras merah paling sedikit terjual di bulan Juli. Ini betul bulan Juli ya. Kemudian beras merah, katanya beras merah ada di sini, penjualannya paling sedikit. Betul nggak? Penjualan itu yang warna orange, teman-teman ya. 70, 380, 650, 80, 180. Benar nggak sih? Yang warna orange yang paling sedikit adalah ya 70 teman-teman betul ya beras merah 70 paling sedikit jadi yang A ini betul kita carinya yang tidak betul atau tidak tepat jadi yang A ini kita eliminasi oke siapa yang sudah terkecoh baru awal udah terkecoh katanya nggak baca ya ini ada yang tidak tepat kalimatnya bukan tepat gitu ya. Kemudian yang B, pedagang memperkirakan bahwa beras jenis rojo lele adalah beras yang paling diminati. Beras jenis rojo lele. Mana sih rojo lele? Rojo lele ini yang ini ya. Berarti pedagang memperkirakan dia ini yang paling diminati. Kita lihat bahwa persediaannya paling tinggi ya. Persediaannya warna biru. Kalau persediaannya paling tinggi berarti betul ya. Perkiraannya beras jenis rojo lili ini yang paling diminati karena dia menyediakan paling banyak gitu ya. Sama kayak kita berdagang teman-teman. Misalkan kita dagang kue A, B, C. Kalau kita memprediksi bahwa kue A yang akan sangat diminati, maka kita akan memproduksi paling banyak gitu teman-teman. Sama seperti ini. Jadi yang B ini juga kalimat yang betul ya. Sedangkan kita carinya yang tidak tepat. So yang B ini kita eliminasi. Kemudian yang C, beras IR42 yang paling banyak di akhir bulan Juli sebelum adanya persediaan beras bulan Agustus. Kita perhatikan IR42, teman-teman ya. IR42 yang ini ya. Katanya paling banyak di akhir bulan Juli. Berarti sisanya, teman-teman ya. Kalau dia bilang yang paling banyak di akhir bulan, berarti ini sisa dari persediaan, selisih persediaan dengan yang terjual, sisa yang masih ada di toko dia, sisa di toko nih berarti ya kan? Di toko. Berarti ini selisih ya. Selisih biru dan orange. Biru
dan orange gitu teman-teman. Apakah IR42 yang paling banyak selisihnya atau paling banyak sisanya di akhir bulan Juli sebelum penjual memasukkan persediaan beras di bulan Agustus teman-teman. Karena ini kita bahasnya bulan Juli, betul banget. Kita lihat teman-teman ya, nggak usah teman-teman hitung. Cara mudahnya apa sih kakak-kakak katanya? Cara mudahnya itu adalah teman-teman cukup lihat di sini nih. Ini kan kotaknya. Perhatikan yang IR46 dulu ya, IR46 dari awal. 400 ke 180. Ini kan kemiringannya sedikit aja ya. Miringannya sedikit gitu ya. Kan ini sisanya ada satu kotak lebih sedikit ini ya. Berarti ini sisanya sekitar seratusan teman-teman. Kemudian kita lihat yang IR42. Ini hampir dua kotak selisihnya teman-teman ya. Dari 400 ke 80 ya, selisihnya 400 kurang 80 ya, sekitar 300-an selisihnya ya, 300-an teman-teman. Gitu ya, 300-an. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi yang ini juga selisihnya sedikit ya. Selisihnya sedikit yang Rojo Lele ya. Sedikit banget ini tuh selisihnya tuh ya, teman-teman bisa lihat. Ini lebih panjang nih selisih yang IR42 masih daripada Rojo Lele. Kemudian yang ini juga masih lebih sedikit daripada yang IR42. Yang ini juga lebih sedikit. Kalau teman-teman misalkan bingung mana sih selisih yang paling sedikit, teman-teman tinggal kurangi. Tapi kalau teman-teman misalkan nggak bingung, teman-teman cukup pakai yang ini aja ya. Eh, Jarak-jarak di sini ya teman-teman ya, jaraknya gitu. Kemiringannya boleh gitu teman-teman ya. Oke, gimana paham nggak yang C ini teman-teman? Ini betul atau enggak? Coba teman-teman komen dulu betul atau enggak. Kalau teman-teman misalkan masih ragu, teman-teman bisa eh, cari dulu apa namanya selisihnya gitu teman-teman ya. Ini 200-an, kalau yang ini 300-an. Jadi yang selisihnya 300-an itu cuman IR42, selisihnya 300-an. Yang lainnya selisihnya 200-an atau 100-an teman-teman selisihnya. Jadi yang paling banyak sisa di akhir bulan Juli itu betul adalah IR42 teman-teman ya, betul ya. Kalau teman-teman misalkan mau kurangin deh pelan-pelan Kak, katanya nggak paham. Mau dikurangin dulu boleh ya, nggak mau lihat sisa-sisa kayak gitu Kak, kita kurangin aja deh. 400 kurang 180, ini sekitar 200-an teman-teman ya, 200-an. Nggak usah dilihat detailnya seperti apa, yang penting teman-teman tahu 200-an gitu. Kalau yang IR42 ini kan 300-an selisihnya ya, 100 kurang 80. Kemudian 800 kurang 650 sekitar berapa nih, seratusan teman-teman ya, seratusan selisihnya sisanya ya. Kemudian 600 kurang 380 ini 200-an gitu. 300 kurang 70 ini juga 200-an selisihnya sisanya di gudang di akhir bulan Juli. Berarti yang paling banyak betul ya IR42, sisanya itu 300-an kilogram gitu teman-teman. Jadi yang C juga betul, yang kita cari yang tidak tepat. Jadi yang C juga kita eliminasi. So yang paling tepat di sini ya pasti yang D, teman-teman. Karena yang A, B, C sudah betul gitu. Kemudian yang D, beras pandan wangi paling diminati oleh masyarakat. Beras pandan wangi. Nah, beras pandan wangi itu yang ini teman-teman ya. Yang ini tuh, beras pandan wangi. Apakah dia yang paling diminati oleh masyarakat? Padahal masyarakat yang paling diminati itu yang mana? Yang rojo lele. Karena apa? Penjualannya yang warna orange itu sampai 650. Sedangkan yang pandan wangi hanya 380. Jadi kalimat yang D ini salah. Tidak tepat. Berarti jawabannya yang D yang memiliki poin 4. Seperti itu. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes moderasi beragama untuk seleksi P3K tahun 2024 ataupun seleksi yang lainnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap teman-teman ya, ada materi, soal, kunci jawaban dan juga pembahasannya berdasarkan bocoran soal dari P3K tahun 2022 dan 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung order ya. Bisa langsung ke website kami lilihernawati.ppk.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman, kita bahas soal nomor 9.
Pernyataan yang tepat dari gambar berikut adalah, perhatikan soalnya pernyataan yang tepat ya, jangan cari yang tidak tepat kalau soalnya pernyataan yang tepat. Perhatikan bahwa gambar ini adalah data mahasiswa di Universitas ABC ya. Di mana di sini data asalnya ada Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan pulau-pulau lainnya, teman-teman. Nah, kita lihat yang A, mahasiswa terbanyak berasal dari Pulau Jawa, katanya tuh. Apakah ini tepat? Kita keep dulu, kita lihat dulu yang lain. Kemudian yang B, mahasiswa Universitas ABC berasal dari semua pulau di Indonesia, bahkan di luar negeri. Kita lihat teman-teman ya, apakah semua pulau? Nah, kita lihat teman-teman ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan ada pulau lainnya. Nah, pulau lainnya ini masih misteri ya. Apakah Pulau Lombok, apakah Pulau Sumbawa, apakah pulau yang mana? Kita nggak tahu. Apalagi di sini diklaim bahkan dari luar negeri, padahal datanya terkait dengan luar negeri belum ada gitu. Jadi yang B ini kurang tepat, kita eliminasi. Kemudian yang C, mahasiswa Universitas ABC paling sedikit berasal dari pulau selain Jawa dan Sumatera. Selain Jawa dan Sumatera itu ada yang Pulau Kalimantan, ada Sumatera yang warna biru ya, ada Papua, ada pulau lainnya gitu. Padahal bukan selain ini yang paling sedikit ya. Adanya itu yang pulau lainnya yang paling sedikit gitu teman-teman ya. Bahkan di sini ada yang Pulau Sumatera yang warna biru ini Sumatera itu kan lebih besar daripada Sulawesi ya maaf ya, biru-biru Sumatera. Sumatera ini kan lebih besar daripada yang lainnya gitu teman-teman. Kalau digabung yang lainnya ini kan ada banyak nih, 10%, 7%, 2%, 1%. Ini kan 7, 8, 9, 10 ini juga 20%. Jadi tidak lebih besar yang Sumatera ini dibandingkan dengan pulau yang selain Sumatera dan Jawa gitu teman-teman ya. Sama dengan ya, tidak lebih besar tapi sama dengan gitu teman-teman. Jadi yang C ini juga tidak tepat ya. Jadi tidak tidak yang dari selain Pulau Jawa dan Sumatera yang paling sedikit. Karena kalaupun digabung, dia masih sama nilainya dengan Pulau Sumatera, 20% gitu teman-teman. Katanya selain yang Sumatera dan Jawa ini yang paling sedikit, padahal tidak tepat gitu teman-teman ya. Jadi yang C ini juga kita eliminasi. Kemudian yang D, mahasiswa Universitas ABC 7%-nya dari Pulau Sulawesi. 7% dari Sulawesi itu warna apa sih? Sulawesi warna ungu. Yang warna ungu betul 7% ya. Jadi yang D juga betul. Nah, mana sih yang lebih tepat antara A dan D? Oke, teman-teman, yang lebih tepat di sini adalah yang D, teman-teman ya, bukan yang A. Kenapa bukan yang A, Kak? Bukan itu betul. Perhatikan, teman-teman, bahwa yang A ini mahasiswa terbanyak berasal dari Pulau Jawa ini tidak disebutkan. Universitas mana? Universitas ABC kah? Universitas apa DEF kah atau yang mana? Karena yang dibilang mahasiswa terbanyak secara umum gitu ya. Kalau yang ini jelas Universitas ABC yang disebutkan. Jadi yang 7% Pulau Sulawesi itu di Universitas ABC itu gitu ya, tidak di selain Universitas ABC. Jadi yang A ini tidak tepat ya, kurang tepat. Lebih tepat di sini yang D yang memiliki poin 4 gitu teman-teman ya. Kita bahas soal nomor 10. Pernyataan yang tepat ya, perhatikan yang tepat. Tepat. Malah ganti ini tepat ya. Pernyataan yang tepat dari gambar berikut. Nah, kita lihat judulnya dulu ya. Perhatikan judulnya dulu teman-teman kalau ada gambar. Kementerian atau lembaga dengan lowongan terbanyak CPNS tahun 2019, teman-teman. Yang A, Kementerian Agama membuka lowongan CPNS paling banyak dari tahun ke tahun, katanya. Betul Kementerian Agama yang paling banyak, tapi di tahun 2019, bukan dari tahun ke tahun. Jadi ini tidak tepat, langsung eliminasi. Kemudian yang B, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan.
Kesehatan dan pendidikan kebudayaan yang ini teman-teman ya. Tuh ya. Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka lowongan CPNS sama besar di tahun 2019. Betul ya, seperti yang di gambar 2019, katanya sama besar. Sama besar. Kementerian Kesehatan 2,2 ribu, Pendidikan dan Kebudayaan juga 2,2 ribu. Jadi yang B ini betul teman-teman ya, boleh kita cek dulu yang C dan D. Kementerian PUPR membuka lowongan CPNS paling sedikit. PUPR itu ada di sini teman-teman. Ini tidak paling sedikit ya. Tapi yang paling sedikit itu ada Badan Intelijen Negara di tahun 2019. Jadi ini tidak tepat. Kemudian yang D, Kementerian Kesehatan membuka lowongan CPNS dan PPPK tahun 2019. Nah, di sini kita lihat ini kan tabelnya tentang lowongan CPNS tahun 2019, bukan PPPK, teman-teman ya. Jadi yang D juga tidak tepat. So, di sini yang paling tepat adalah yang B yang memiliki poin 4, teman-teman. Seperti itu. Saya dan tim Lili Hernawati Official mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Yang Maha Kuasa. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.